warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Maslahat, NPM 10121105 dari kelas manajemen C5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Ma'rifatul Rasul. Materi yang pertama adalah Ma'rifatul Rasul, Hajatul Insan ila Rasul. Kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama ada al-insan atau manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori. Yang pertama ada al-insan, al-ins, unas, al-nas, anisi, dan insi. Yang kedua ada al-bashar, dan yang ketiga ada Bani Adam, atau anak Adam, yaitu keturunan Adam. Selanjutnya ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah dapat dijadikan sebagai sanksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah SWT dengan nilai-nilai yang dapat menilai sesuai dengan tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu ada dalil yang menjelaskan tentang manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, yaitu surat ke-75 ayat 14. Ada juga surat ke-27 ayat 14, yaitu hati mereka meyakini walaupun mengingkari. 2.1 yaitu ada wujudul khaliq, yaitu kewujudan pencipta, merupakan sesuatu yang dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perintah ini. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang itu ada 2.2 ibadatul khaliq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. 2.3 ada ayatul munaddomah, yaitu petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Semua arahan dan bimbingan dari Allah SWT adalah baik bagi manusia yang diciptanya karena sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga ada hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robbani dibawa oleh Islam. 3.1 ada ma'rifatul khaliq, yaitu petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. 3.2 yaitu minhajul hayyah, yaitu petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang rehai oleh Allah SWT. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Yang keempat ada ibadatul sahih, yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ta'riful Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada 2 kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu yang pertama ada hamilu risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua ada qudwatu fi takbihir risalah, yaitu menjadi qudwah atau contoh bagi umat Islam dalam melaksanakan ajaran yang di bawahnya. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama memiliki sifat asifatul atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layaknya baginya, misalkan sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Yang kedua memiliki mujizat atau mujizat itu yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Yang ketiga adalah adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seseorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Yang keempat adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Yang kelima adanya atas samrat, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Materi selanjutnya yaitu makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama ada abid min ibadillah, yaitu hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul sebagai manusia, dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasul juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. 1.1 itu insan atau manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak. 1.2 itu ada nasab keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. 1.3 ada jis atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambut yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat, tingginya, sedang, dan sebagainya. 1.4 yaitu sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah, Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Terdiri dari fiqhul ahkam. Yang ketiga ada Rasul minal mursalin, yaitu Rasul di antara Rasul-Rasul. 3.1 ada tablik risalah, yaitu menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Allah, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah, yang satu yaitu kepada Allah SWT. 3.2 yaitu ada adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. 3.3 itu ada imanatul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang dimana sebagai iman yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. 3.4 itu dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fiqh dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntunan, keadaan, dan respon setempat. Materi yang terakhir yaitu ada sifat-sifat Rasul. Yang pertama ada al-basro atau kamilah kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua ada al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada asyidku, jujur. Yang keempat ada al-fatonah, yaitu cerdas. Yang kelima ada al-amanah, terpercaya. Yang keenam ada tablik, menyampaikan risalah. Yang ketujuh ada al-iltizamul kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap keberadaan.